Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Yuliana Handicraft. Nah, di video kali ini saya akan berbagi cara membuat tas mini motif bubble seperti ini ya. Yuk ikuti tutorialnya, jangan di skip agar kalian bisa memahami step by stepnya ya. Dan terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan like. Dan terima kasih. Untuk alat-alat yang saya gunakan, saya menggunakan benang poli Indo warna merah dan krem. Nah, untuk hakpen ini nomor 3. Proses pembuatan. Nah, sekarang kita awali untuk membuat alas tapak. Awali dengan membuat slip knot seperti ini. Lalu buat 7 rantai. Di rantai yang ke-6 tadi kita buat SC. Nah, jadi untuk alas tapaknya ini saya buat SC 6 kali. Keliling ya, lakukan sebanyak 20 cm. Setelah membuat 6 SC, beri satu rantai. Selesai 6 SC ya, kita beri satu rantai, lalu kita balik. Nah, kembali kita buat SC lagi di SC yang kita buat terakhir tadi ya. Untuk membuat alas tapak ini kalian harus memastikan sisi kiri dan sisi kanannya itu pas. Jadi dari awal 6 maka sampai dia yang kita ingin. Kembali kita balik. Nah, buat sebanyak 20 cm. Saya sudah membuat sepanjang ini ya. Kembali kita meterin. Nah, pas ya 20 cm. Nah, setelah membuat 20 cm SC-nya, sekarang kita adakan SC keliling. Nah, untuk di setiap bagian sudut ini kita beri 2 kali tusuk SC. Nah, untuk penambahan di bagian putaran ini hanya di putaran pertama saja ya yang kita beri penambahan, karena untuk langkah selanjutnya jangan ada penambahan kembali. Setiap ujung kita beri 2 kali tusukan, ujung sini juga 2 kali tusukan. Nah, lakukan SC sampai ke penanda. Ini sampai ke sudut, kita beri SC 2 kali di sudutnya ya. Setelah sampai ke penanda, kita buka penanda, lalu kita slip seperti ini ya, beri satu rantai. Langsung saja kita beri 3 kali rantai ya. Nah, untuk putaran pertama kita membuat DC ya, atau double crochet keliling.
Nah, untuk ini tuh tidak kita kait kedua-duanya. Tadi contoh pertama kalau dikait kedua-duanya itu kurang rapi ya. Jadi antara tapak dan atas bagian tas ke atas itu tidak terlihat. Nah, jika kalian merajutnya seperti ini, itu akan terlihat rapi dan bagian atas dan bawahnya itu langsung terlihat ya. Jadi untuk DC yang bagian ini kita ambil saja bagian benang yang di bagian belakangnya. Jadi bagian depannya sini tidak kita rajut ya, jadi terlihat garis seperti itu ya. Jadi terlihat pembatas antara tapak dan tas bagian atas. Nah, sudah selesai ke penanda, lalu kita slip kembali di bagian penanda ini. Nah, jadi alas tapaknya terlihat ada garis ya, jadi terlihat sekat antara tapak dan tasnya. Langsung saja kita buat HDC kembali ya. Membuat DC atau double crochet ya. Awali dengan membuat 3 rantai. Nah, untuk motif ini tuh kita hitung terlebih dahulu ya. Jadi saya fokuskan untuk menghitung bagian putaran ini. Nah, untuk motif bubble ini perkalian 4. Jadi pastikan dulu sebelum membuat motif itu barisan kita itu sudah pas perkaliannya 4-4 ya. Jadi tidak ada istilah kata miring atau kurang nanti di bagian akhirnya ya. Langsung saja kita membuat motif. Nah, diawali dengan 3 rantai lalu 1 double crochet. Nah, untuk pergantian benangnya seperti ini ya. Jadi tidak diambil semua bagian DC yang pertama tadi ya. Lalu langsung kita ganti dengan menggunakan benang warna merah. Nah, untuk ini langsung saja tahan. Ini kita buat double crochet cluster namanya ya. Jadi di dalam ini, dalam satu lubang kita buat 5 kali double crochet, yaitu ditahan seperti ini. Jadi tidak kita buang langsung seperti kita membuat double crochet pada umumnya ya. Nah, untuk kuncinya agar bagian bubble-nya ini menggembul, kita tusukkan jari kita lalu kita buat 1 rantai bagian atasnya. Setelah membuat 1 rantai lalu kita ganti benang seperti ini ya. Nah, kembali kita mengait bagian benang yang warna krem. Untuk agar rapi, sisa-sisa benangnya itu kita selipkan seperti ini ya. Dan benang yang warna merah jangan lupa kalian selipkan juga. Jadi kita merajutnya itu membawa juga ya. Nah, untuk selanjutnya sudah membuat 2 kali double crochet. Nah, yang double crochet yang ketiga ini tahan seperti ini ya. Lalu kembali kita ganti benang. Nah, untuk mengganti benang ini kita perhatikan posisinya agar tidak melintir bagian benangnya nanti ya. Nah, setelah membuat DC 3 kali, sekarang kita kembali membuat motifnya. Dalam satu lubang kita isi 5 kali double crochet. Yaitu double crochet ditahan seperti ini ya, dan sering juga dibilang double crochet cluster. Nah, untuk ini perhatikan ya, jadi benang yang ada di dalam jarum itu 6 ya dengan awalan tadi. Setelah itu kait lalu beri 1 rantai. Setelah 1 rantai kembali kita selip seperti ini untuk pergantian benang. Kembali membuat double crochet sebanyak 3 kali. Untuk double crochet yang ketiga kita tahan ya, karena kita akan mengganti warna benang. Nah, lakukan hal yang sama sampai ke penanda ya. Kita pasang penanda di bagian sini.
Nah, sudah membuat motif bubble-nya sampai akhiran. Nah, untuk akhiran ini pas ya, jadi sisa 1 lubang. Nah, langsung saja kita buat double crochet. Jadi untuk awalan tadi karena kita sudah membuat 2 kali double crochet ya, rantai sudah termasuk hitungan 1 double crochet. Nah, jadi posisinya itu sama ya. Perkaliannya 4, jadi 3 double crochet. Lalu satunya motif bubble, jadi perkaliannya itu 4 ya. Nah, untuk baris berikutnya ini kita beri 1 rantai awalan, lalu kita SC. Nah, untuk baris ini kita perhatikan SC-nya ya. Jika kita mengikuti setiap lubang-lubangnya ini, nanti akan rajutan kita mengembang. Jadi kita juga harus menghitung ya. Jadi di bagian bubble-nya ini langsung kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, untuk bagian ini jangan lupa kalian juga harus menghitungnya 4 ya. Jadi dia akan terlihat rapi. Jadi karena awalannya perkaliannya 4, jadi tidak ada penambahan ya. Nah, untuk sisi yang bagian sini kita kosongkan ya. Lalu kembali lagi kita rajut membuat SC seperti ini. Kita tusuk bagian tengahnya sini ya. 1, 2, 3, 4. Nah, sudah membuat 4 SC ya, seperti ini. Jadi lakukan terus sampai ke penanda ya. Nah, sudah sampai ke penanda, langsung saja kita buat slip di SC yang pertama tadi. Nah, untuk bagian barisan ini kita beri 1 rantai, 2, 3. Nah, jadi 3 rantai untuk pondasi ya. Untuk baris ini kita hanya membuat double crochet saja ya. Jadi dalam setiap lubang kita isi 1. Jadi ini untuk memberi jarak ya. Nah, ini tuh kali pertamanya saya membuat bubble yang tidak terlalu rapat ya. Untuk di tutorial-tutorial saya sebelumnya juga sudah sering saya membuat tas rajut motif bubble, tapi itu versi yang gembul-gembul dan padat ya, dan itu sangat memakan benang yang banyak ya. Nah, saya mencoba untuk trik ini, di samping untuk menghemat benang, dia juga terlihat tetap cantik ya. Nah, untuk baris ini kita keliling buat double crochet ya. Lakukan sampai ke penanda. Nah, sudah sampai ke penanda, buka penanda. Lalu kita slip dan 1 rantai. 2, 3. Nah, kita buat 3 rantai. Kembali membuat double crochet 1. Nah, untuk baris ini kita akan adakan membuat motif bubble-nya kembali. Nah, sudah membuat 3, lalu kita tahan dan kita ganti benang. Nah, untuk baris ini posisinya itu membuat bubble-nya tidak sejajar dengan pertama tadi ya. Jadi kita kira-kirakan ada di tengah-tengah bagian awal kita membuat tadi. Jadi untuk awal tadi kita mengawalinya dengan 3 rantai lalu 1 DC. Nah, untuk ini kita awali dengan 3 rantai lalu membuat 3 kali double crochet, atau untuk kira-kira aja ya kalian membuatnya itu di bagian tengah-tengah bubble yang pertama tadi. Jadi tidak sejajar dengan bubble yang pertama tadi ya. Trik ini tuh agar terlihat rapi dan agak rapat ya. Jadi kalau kalian membuatnya itu satu jajar, dia akan terlihat terlalu jarang ya.
Saya sudah mencobanya, jadi saya praktekkan yang seperti ini agar terlihat cantik bubble-nya ya. Nah, setelah membuat motif bubble, kembali hal yang sama kita lakukan. Rumusnya seperti tadi ya. Setelah membuat motif bubble, kita membuat 3 kali double crochet. Untuk akhiran double crochet kita ganti benang seperti ini ya. Lalu kita buat double crochet 5 kali di dalam satu lubang. Double crochet cluster kita tahan seperti ini ya. Nah, untuk trik agar menggelembung, tarik-tarik ke atas lalu tekan dengan jari, kita beri satu rantai. Selesai seperti ini, kembali kita ganti benang lalu berikan satu slip seperti ini ya. Kembali kita buat double crochet sebanyak 3 kali. Untuk yang ketiga ini, double crochetnya tidak kita habiskan, stop. Lalu kita ganti benang seperti ini. Nah, lakukan hal yang sama sampai ke penanda sini ya. Nah, setelah selesai seperti ini ya. Jadi pas bagian untuk lubang akhirnya itu kita buat dengan motif bubble. Nah, untuk penyambungan motif bubble ini kalian perhatikan ya. Jadi jangan ada penambahan dan pengurangan agar rajutan kalian itu dari atas sampai bawah sama rata ya, tidak ada mengkerucut atau mengembang. Kembali untuk langkah selanjutnya, setelah kita membuat motif bubble, putaran berikutnya itu kita buat SC ya. Nah, untuk pembuatan SC sama dengan pembuatan awalan tadi, kita perhatikan untuk hitungannya itu 4, 4, 4 seperti itu ya. Nah, setelah membuat SC nanti lanjutkan dengan membuat baris berikutnya itu membuat double crochet ya, seperti ini. Double crochet dari penanda sampai ke penanda untuk baris berikutnya ya. Lakukan pola yang sama sebanyak 5 kali ya. Nah, seperti ini saya sudah membuat 5 kali pola yang sama ya. Jadi setelah motif bubble kita buat baris berikutnya itu dengan membuat SC. Setelah SC kita membuat double crochet. Nah, untuk langkah selanjutnya setelah selesai membuat double crochet bagian atasnya, saya akan menutup bagian atasnya itu dengan SC, yaitu 5 kali SC. Nah, untuk atasnya ini itu selera kalian ya. Menutupnya itu ingin membuatnya berapa SC. Saya membuatnya 5 benang dari awalan kita merajut tadi. Setelah itu kita jahit menggunakan jarum tapestri seperti ini ya. Jahit seperti biasa ya dan sekuat mungkin agar tasnya kokoh. Lakukan hal yang sama di sebelahnya. Nah, saya sudah menjahitnya seperti ini. Nah, untuk ini kita pasang handle-nya ya, atau bagian untuk naik turun tas. Jadi untuk tas ini tuh bisa kita panjangkan atau kecilkan karena kita tidak tahu ya selera orang yang memakai tas kita itu mau panjang atau pendek. Nah, jadi jika kita pasang seperti ini itu bisa dipakai untuk orang yang pendek dan tinggi ya. Oke, langsung saja perhatikan cara saya memasangnya seperti ini ya. Posisikan ini pas bagian depannya jadi tidak melintir ya. Nah, langsung kita kembali posisikan tasnya seperti ini.
kita tarik lalu kita masukkan di ringnya. Nah, untuk ini kita masukkan kembali di handle-nya ya. Kita kendurkan bagian yang sudah kita masuk awalan tadi. Lalu kembali masukkan di besi bagian tengahnya tadi. Nah, jika sudah selesai, maka jahit seperti awalan saya menjahit bagian ring tadi ya. Sudah selesai seperti ini ya. Kita jahit menggunakan jarum tapestri. Jahit serapi mungkin dan sekuat mungkin. Nah, sudah jadi ya, seperti ini hasilnya. Semoga tutorial saya bermanfaat dan mudah diikuti. Nah, untuk tutorial membuat tali tas sudah ada di video saya ya. Nanti akan saya tuliskan di link deskripsi. Dan pembuatan pemasangan ring juga sudah ada ya. Nah, tas motif bubble mini sudah jadi seperti ini hasilnya. Salam karya dari Yuliana Handicraft. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.